Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahla wa salam fi qanaati wa la'am bikum jam'iyah. A'udna lil yakum min jaddi mi al-maj'u al-ula min al-safi al-tamin ha sanas arid haddi al-marad rihlatan si'ahiyatan iniyatan nazamatan madrasatina Wadina Madrasah Al-Sanawiyah Al-Hukumiyat Al-Wahid fi Madinah Surabaya. Qabla an nutabiyah inna amlakum a'rif ta'dana al-ba'at fatan ika ta'dana al-ba'at wa idda na na'rif ba'ina al-ba'it balai nansa wa'udna al-ba'id wa'ala al-bisa qabla dhalik da'una nuqaddim anfusana ka'ida fi al-majmu'at al-ula al-fasa al-taminha fataqwan wa'ma'una min khamsat ahsahim min bainihim al-awal ABBB bisifati qayyid majma'udi wal bisifati qayyid al-majma'udi wa ulam al-umum allati asmaihu hafiz wa aslan wadika. Dan sebelum kami lanjut, kami ingin teman-teman mengerti apa makna dari wisata religi. Wisata religi adalah wisata yang diselenggarakan oleh sekolah kita, yakni Madrasah Sanawiyah Satu Surabaya. Wisata ini juga merupakan salah satu program madrasah yang dikembangkan untuk menguatkan iman, takwa, dan spiritual keluarganya. Wisata religi adalah wisata yang bertujuan untuk melatih kesadaran dan kesadaran kita akan pentingnya mengingat pahlawan penyebar Islam di Indonesia. Wisata ini menguatkan pengetahuan para siswa, semua dapatnya dan menambah wawasan dalam menjalankan kehidupan. Nama kami Syekh Maulana Ihsan. Syekh Maulana Ihsan adalah syarat religi di desa Kematren Paciran Lamongan yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir ayahanda Sunan Giri. Salah satu wali songo tokoh ini berperan penting menyebarkan Islam mantra lokasi historik pesisir dan sering tinggi untuk tahlil serta dekat dengan masjid dan situs sejarah. Berikut adalah poin-poin penting mengenai makam Syekh Maulana Ishaq. Lokasi terletak di Desa Kematren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sosok yang dimakamkan Syekh Maulana Ishaq, ulama pengembang Islam di kawasan pesisir Pantura dan ayah dari Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Pusat wisata religi. Tempat ini ramai peziarah terutama saat Ramadan yang melakukan ziarah, tahlil, dan doa. Fasilitas area dekat dengan Masjid Al-Abror, sumur Kemarat yang dikaiti peninggalan beliau, dan panorama Laut Jawa. Karakteristik area pemakaman sering dikunjungi dari siang hingga malam tiap dalam hari dan terintegrasi dengan wisata pesisir. Makam ini menjadi simbol penghormatan terhadap tokoh yang pendidik dan menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Makam
Sunan Derajat adalah situs wisata religi dan peninggalan bersejarah yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Derajat atau Raden Kosim, salah satu anggota Wali Songo penyebar Islam di Jawa. Terletak di Desa Derajat, Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kompleks ini dikenal dengan arsitektur 7 teras yang melambangkan filosofi tingkat penciptaan manusia serta menyimpan peninggalan seperti gamelan Singo Mengko, serta menyimpan beberapa arsitektur lainnya. Adalah poin-poin penting mengenai makam Sunan Derajat. Lokasi Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tokoh Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel, dikenal sebagai pendidik yang sosial dan dermawan. Struktur makam memiliki 7 tingkatan teras yang melambangkan 7 tasarul atau penciptaan manusia hingga tingkatan sempurna insan kamil. Area ini menghadap selatan dengan koridor beruda peninggalan dan museum. Kompleks ini memiliki museum Sunan Derajat yang menyimpan peninggalan seperti gamelan, singgo, mengko, tembang, pangkur, dan sebagai artefak bersejarah signifikasi. Merupakan pusat dakwah terdahulu dan saat ini menjadi ikon religi yang menggambarkan akulturasi budaya Islam dan Jawa. Makam ini menjadi pusat kunjungan peziarah untuk mengenang jasa dakwah Sunan Derajat yang menekan pada kesejahteraan masyarakat miskin. Jogokarian yang terletak di Mantrijeron, Yogyakarta adalah masjid percontohan nasional yang didirikan pada tahun 1966. Masjid ini terkenal dengan manajemen modern, berfokus pada jamaah, artefak 0 rupiah, saldo diusahakan selalu minim, klinik gratis, ATM bebas, serta penginapan yang dikelola secara profesional. Pengelola Sandi di Amal Jogokarian, Yogyakarta dikenal dengan prinsip saldo kas 0 rupiah, di mana dana infak dan sedekah segera disalurkan untuk kemakmuran jamaah dan masyarakat sekitarnya. Dana tidak ditimbun, melainkan dikelola secara transparan melalui lembaga Baitul Ma'al untuk pemberdayaan UMKM, santunan, pelayanan sosial 24 jam, dan buka puasa. Adalah poin-poin utama pengelolaan amal dan Masjid Jogokarian. Prisim saldo 0, mengurus berusaha agar saldo kas inti sedangkan diumumkan 0 karena uang tersebut adalah amanat umat yang harus segera dibelanjakan untuk keselamatan, bukan disimpan. Pemberdayaan ekonomi UMKM. Masjid berikan permodalan, membantu ngerobak hingga pendampingan usaha bagi warga sekitar agar mandiri secara ekonomi, pelayanan sosial, kesehatan, menyediakan ATM besar, bantu sembako rutin setiap 15 hari, renovasi rumah tidak layak ini, hingga pelunasan tunggakan SPP warga kurang mampu, manajemen transparan dan partisipatif,
menggunakan data hasil Shinsu warga untuk menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, melibatkan anak muda, remaja masjid dalam pengurusan utama kreativitas, sarana pendukung. Masjid buka 24 jam dengan fasilitas wifi, penginapan untuk musafir, dan area parkir yang dikelola bersama. Dengan pendekatan ini, Masjid Jogokarya yang berhasil menciptakan kemandirian jamaah dan meningkatkan kepercayaan donatur karena dana yang masuk langsung terasa manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Nasrum minna kamajmu'id min tulab salafi al-tamihi wahum Hafiz Habibi Aslan Ahza Watika Natadir intami aktahima wa natamana lakum as-salafa wa nakrakum fi ali azlimi al-qadimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.